Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2, peta minda. Peta minda. Pernahkah kalian mendengar istilah peta minda? Bagaimana dengan istilah peta konsep? Peta minda dan peta konsep merupakan satu bentuk yang sama. Penggunaan peta minda dapat mempermudah kalian untuk memahami suatu permasalahan. Dengan memetakan ide dan konsep, dapat mewakilkan semua permasalahan yang ada. Peta minda juga memudahkan kalian dalam merencanakan atau membuat sebuah keputusan atau sebuah pilihan. Sekarang ini, kalian dapat membuat peta minda menggunakan program aplikasi komputer. Nah, pada bab ini, kalian akan diperkenalkan dengan program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat peta minda. Pelajarilah bab ini dengan cermat dan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita mempelajari bab ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan pemahaman dalam mempelajarinya. Peta minda. Sejarah pemakaian peta minda. Peta minda dipopulerkan oleh Tony Buzan, berprofesi sebagai seorang penulis Inggris dan konsultan pendidikan pada tahun 1970-an. Ide peta pikiran atau peta minda terinspirasi dari Leonardo da Vinci dan Albert Einstein. Pengamatannya dalam bidang teknologi komputer pada tahun 1971 menjadi pertanyaan untuk dirinya. Mengapa komputer perlu manual pemikiran? Pemakaian ribuan lembar untuk dapat beroperasi? Tetapi mengapa manusia sebagai makhluk berpikir bisa jauh lebih hebat? Tanpa manual, manusia dapat melakukan rekayasa dan tindakan yang dahsyat. Misalnya, mengubah dunia atau lain sebagainya. Karena perbedaan kemampuan komputer dengan manusia inilah, kemudian Buzan mengeksplorasi daya pikir manusia dengan merekayasa model pengembangan potensi manusia. Dari pertanyaan tersebut, muncullah pemetaan pikiran atau pemetaan konsep. Di sini ada contoh peta minda. Contoh peta minda organisasi komputer. Peta minda organisasi komputer ini terdiri dari beberapa bagian. Ada input device, ada output device, ada I/O port, ada CPU, ada memori, ada sistem bus, hierarki komputer, komponen-komponen PC, dan lain sebagainya. Nah, dari bagian-bagian tersebut dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Misal input device, itu bagiannya ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada kamera, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan output dan I/O port, juga CPU, memori, sistem bus, hierarki, komponen PC lainnya juga memiliki bagian-bagian terkecil lagi. Nah, inilah dinamakan dengan peta minda. Pengertian peta minda. Peta minda dikenal dengan istilah peta konsep atau peta pikiran atau juga sering disebut dengan mind mapping. Menurut Yogi Hati tahun 2010, peta konsep diartikan sebagai alat yang skematis untuk menunjukkan arti suatu konsep berdasarkan proposisi.
Proposisi adalah istilah yang biasa digunakan untuk kalimat pernyataan. Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Jadi, peta konsep itu diartikan sebagai alat yang skematis untuk menunjukkan arti suatu konsep berdasarkan sebuah pernyataan, baik itu benar maupun salah. Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep atau keterkaitan antara konsep dari suatu gambar yang menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran yang dihubungkan dengan suatu kata penghubung, sehingga membentuk suatu proposisi. Jadi, peta konsep adalah pemaparan struktur konsep. Contoh, di sini ada peta minda liburan keluarga. Nah, ketika kita menginginkan sebuah liburan atau liburan keluarga, yang terfikirkan di otak kita adalah yang pertama, jalan-jalan. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas itu apa sih yang akan kita lakukan ketika kita nanti berlibur gitu ya. Nah, yang ketiga, sama siapa saya liburan? Dan yang keempat, perlengkapan apa aja yang saya bawa untuk liburan ini gitu ya. Jadi, peta minda adalah penjabaran dari definisi-definisi yang ada pada otak kita. Jadi di sini contoh peta minda liburan keluarga. Tadi kita liburan keluarga itu mau kemana? Untuk apa? Gitu ya. Misal untuk jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini dibagi lagi. Kita mau jalan-jalan kemana nih? Mau ke pantai? Mau ke mall? Mau ke waterpark? Atau mau ke taman? Ya. Jadi dipecah-pecah lagi. Selanjutnya, dengan siapa kita pergi? Pasti dengan orang. Nah, orangnya itu siapa? Wah, teman, sama orang tua, ibu, bapak, paman, sepupu, dan lain sebagainya. Selanjutnya tadi ya, aktivitas. Aktivitas yang akan kita lakukan ketika kita berlibur nanti itu apa? Misalnya, kita tadi sudah menentukan mau jalan-jalan kemana. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan di sana itu ngapain gitu. Misal, kita jalan-jalan ke pantai. Nah, aktivitas yang di pantai itu kita mau ngapain? Kita mau renang, mau belanja, mau berkuda, atau mau main bola gitu ya. Selanjutnya, untuk berlibur itu perlengkapan apa aja yang akan kita bawa? Misal, kita bawa sepatu, kita bawa kaos, bawa baju renang, bawa topi, bawa tas, bawa sendal, dan lain sebagainya. Nah, penjabaran-penjabaran ini adalah dinamakan dengan peta minda atau peta pikiran. Konsepnya cuma satu, yaitu kita liburan keluarga. Tapi pemaparan struktur konsep ini dibagi lagi ya. Pemaparannya yaitu tadi jalan-jalan, aktivitas, perlengkapan, orang gitu ya. Nah, dari pemaparan tersebut ada hubungan atau gambaran-gambaran yang akan kita jalani ketika nanti kita melakukannya. Jadi di sini paham ya, peta minda itu seperti apa? Yaitu peta pikiran. Konsep yang ada di pikiran kita dalam melakukan sesuatu, dalam ketika kita akan melakukan sesuatu. Selanjutnya, jenis-jenis peta minda. Jenis-jenis peta minda itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pohon jaringan atau network tree. Yang kedua, rantai kejadian atau event chains. Yang ketiga, peta konsep siklus
atau Cycle Concept Map. Dan yang terakhir, peta konsep laba-laba atau Spider Concept Map. Dan ini ada contoh-contoh dari masing-masing jenis tersebut. Di sini ada pohon jaringan, contohnya seperti ini. Rantai kejadian seperti ini. Peta konsep juga di sini sudah ada, dan peta konsep laba-laba pun di sini contohnya sudah ada. Pohon jaringan atau network tree. Peta konsep pohon jaringan merupakan ide-ide pokok suatu konsep yang dibuat dalam sebuah persegi empat. Sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan dan dihubungkan dengan garis-garis penghubung. Dan garis-garis penghubung tersebut menunjukkan hubungan antara ide-ide tersebut. Peta konsep berbentuk pohon jaringan yang sangat cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sebab akibat. Yang kedua, suatu hierarki. Yang ketiga, proses atau prosedur yang bercabang. Dan yang terakhir adalah istilah-istilah yang berkaitan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan. Jadi, peta konsep pohon jaringan itu biasanya dibuat dalam sebuah persegi empat, seperti contohnya di samping ini, dan dihubungkan dengan garis. Nah, di sini ada garisnya. Jadi, di sini contohnya pohon jaringan perangkat keras untuk mengakses internet. Nah, apa aja sih yang diperlukan dalam mengakses internet? Yang pertama, komputer. Nah, di sini dihubungkan ke komputer. Yang kedua, modem. Nah, dari komputer ini tersusun dari ada perangkat input, ada perangkat proses, ada perangkat output, dan terakhir ada perangkat penyimpanan. Jadi, komputer tersebut dipecah lagi atau dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang tadi ada input, ada proses, ada output, dan ada penyimpanan. Selanjutnya di modem. Modem dibagi menjadi 3. Yang pertama modem dial up, yang kedua modem kabel, dan yang ketiga modem ADS. Modem dial up itu terdiri dari modem internal dan modem eksternal. Jadi, ketika kita akan menyebutkan perangkat keras untuk mengakses internet, nah, yang ada di pikiran kita adalah apa sih yang diperlukan? Yang diperlukan adalah komputer dan modem atau jaringan internet. Nah, komputer itu dibagi menjadi berapa bagian gitu ya. Di komputer itu ada input, ada output, ada proses, ada penyimpanan. Nah, di modem tadi, modem itu banyak macamnya. Macamnya ada apa aja? Ada dial up, ada modem kabel, ada modem ADSL. Modem dial up itu terdiri dari modem internal dan modem eksternal. Jadi, yang ada di pikiran kita itu dijabarkan menjadi sesuatu yang lebih detail. Nah, visualisasi dari pohon jaringan tersebut yang pertama harus menunjukkan sebab akibat. Nah, sebab akibatnya apa? Yaitu sebabnya kita akan mengakses ke internet, yaitu perangkat keras yang akan kita akses ke internet. Nah, yang kedua, suatu hierarki. Hierarki itu susunan dari atas ke bawah. Yang ketiga, prosedur yang bercabang atau prosesnya bercabang. Nah, ini kan ada tadi komputer terdiri dari beberapa macam atau terdiri dari beberapa bagian. Nah, itu bercabang. Ada perangkat input, ada proses, dan output penyimpanan. Selanjutnya yang keempat adalah istilah yang berkaitan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan.
Nah, istilah ini misalnya tadi istilah input, istilah proses, istilah output dan penyimpanan itu saling berhubungan, yaitu menjadi suatu kesatuan di dalam komputer. Gitu ya. Selanjutnya, rantai kejadian atau event chain. Peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam sebuah prosedur, atau suatu tahapan dalam suatu proses. Seperti halnya dapat digunakan dalam melakukan suatu eksperimen. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan peta konsep menggunakan rantai kejadian. Yang pertama, temukan suatu kejadian yang mengawali rantai atau memberikan tahap-tahap dari suatu proses. Menentukan kejadian awal. Kemudian, temukan kejadian berikutnya dalam rantai itu. Dan selanjutnya, sampai mencapai suatu hasil. Nah, visualisasinya adalah memberikan tahap-tahap dari suatu proses. Yang kedua, langkah-langkah dalam suatu prosedur linear. Yang ketiga, suatu urutan kejadian. Jadi, rantai kejadian atau event chain adalah urutan kejadian yang dijabarkan. Contoh di sini, sebab akibatnya atau kejadian yang terjadi adalah berkurangnya resapan akibat kepadatan penduduk. Nah, itu kejadian yang pertama atau mengawali rantai kejadian atau kejadian awal. Nah, berkurangnya resapan akibat kepadatan penduduk ini itu karena apa? Sebabnya karena pendangkalan sungai dan buruknya drainase. Nah, pendangkalan sungai dan buruknya drainase itu penyebabnya apa? Yaitu penyebabnya tingginya curah hujan. Selanjutnya, karena tingginya curah hujan maka akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, karena ada banjir dan tanah longsor maka timbullah sebuah wabah dan penyakit. Jadi itu rentetan kejadian yang sedang terjadi. Peta konsep siklus atau cycle concept map. Peta konsep siklus adalah peta yang di dalamnya memuat rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil atau final. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal, sehingga siklus berulang pada sendirinya. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. Menurut Trianto tahun 2010, halaman 163. Jadi, peta konsep adalah suatu proses atau siklus yang berulang-ulang dengan sendirinya atau suatu rangkaian kejadian yang tidak membuahkan hasil, yang tidak ada hasil akhirnya, tetapi konsepnya atau siklusnya terus berputar dan terus berulang-ulang. Contohnya di sini ada peta konsep siklus turun hujan. Nah, yang pertama, ini ada air. Air berevaporasi atau menguap. Air akan menguap dan uapan air tersebut akan menjadi kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi adalah lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dan volume yang signifikan.
Jadi air akan menguap. Uap air tersebut akan berangsur-angsur hilang atau kembali hilang terpapar sinar matahari atau terpapar gas. Nah, itu akan menjadi air lagi. Airnya kembali lagi akan menguap lagi. Nah, uap air tersebut akan menjadi cair lagi gitu ya. Jadi begitu seterusnya akan berubah atau berulang-ulang seperti itu, tidak akan berubah siklusnya. Contoh lagi nih, air. Kita buat es batu. Es batu itu ketika dikeluarkan akan menjadi air lagi atau menguap lagi. Nah, uap tersebut akan menjadi cair lagi. Nah, begitu siklusnya selalu seperti itu dan berulang-ulang tanpa ada hasil akhirnya. Selanjutnya, peta konsep laba-laba atau spider concept map. Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang biasanya digunakan untuk mencurahkan pendapat. Dalam mencurahkan pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Ide sentral adalah ide atau gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi, peta konsep laba-laba itu digunakan untuk mencurahkan pendapat. Nah, dalam kita mencurahkan pendapat atau mencurahkan isi hati kita, ide-ide itu berasal dari ide utama atau gagasan pokok utama, sehingga dapat memperoleh ide-ide yang lain yang bercampur aduk dengan menggabungkan 3 komponen kunci. Yang pertama, tema ditempatkan dalam sebuah lingkaran. Selanjutnya, kaki laba-laba memiliki ide utama. Dan yang terakhir, keterangan ditempatkan pada garis pendek. Kita lihat contohnya. Tema ditempatkan dalam sebuah lingkaran. Nah, di sini ada temanya liburan. Kaki laba-laba memiliki ide utama. Di sini ide utamanya adalah tempat, kapan, transportasi, teman, akomodasi. Nah, ide utamanya adalah di mana tempatnya kita liburan. Yang kedua, kapan kita liburannya. Yang ketiga, transportasi apa yang akan kita gunakan. Selanjutnya yang keempat, bersama siapa kita perginya. Dan yang terakhir, akomodasi. Di sana itu nanti kita nginep atau enggak. Kita nginepnya di mana gitu ya. Jadi temanya kita itu adalah liburan, tema ditempatkan di sebuah lingkaran ini. Dan kaki laba-laba memiliki ide utama. Ini kakinya ada 5. Kakinya liburan itu tadi atau ide utama dari liburan itu adalah tempat, kapan, transportasi, teman, dan akomodasi. Selanjutnya, keterangan ditempatkan pada garis pendek. Nah, di sini kita ada keterangannya. Kita itu nanti akan pergi kemana? Akan liburan kemana? Mau ke pedesaan kah? Mau ke pegunungan kah? Mau ke laut kah? Atau ke pantai kah? Atau ke sungai? Nah, gitu ya. Jadi, keterangan-keterangan itu akan ditempatkan pada garis pendek atau di belakangnya dari ide utama tersebut. Sini paham ya? Ini contohnya peta konsep laba-laba. Materi hari ini cukup sekian. Silahkan catat materi yang penting. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan komen di video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.